Jangan mendekat. Letakkan senjatamu dan menyerahlah segera, atau kamu akan ditembak di tempat. Terjebak di tangan prajurit terbaik dari pasukan khusus Fire Phoenix. Aku tahu aku tidak bisa lolos hari ini. Tapi kau hancurkan markasku dan bunuh begitu banyak saudaraku dari Thousand Gates. Aku tidak akan segan membiarkanmu pergi dengan mudah. Cukup omong kosongmu. Letakkan senjata dan kau akan selamat. Apa kau mau menyerah atau tidak? Anjing ini, kau yang pelihara sendiri kan? Apa yang ingin kau lakukan? Apa artinya ini? Bajingan. Aku menyerah, aku tahu aturannya. Kau tidak boleh membunuh tawanan perang. Kalau tidak, kau akan merusak sisa hidupmu. Mayor Woody, Brigade Pasukan Khusus Fire Phoenix, diberhentikan lebih awal dari dinas karena secara tidak sengaja menembak tawanan akibat senjata macet. Berhenti berebut, ini mahar Didi. Kau sudah menghabiskan uang pernikahan Hau-Hau untuk berjudi. Sekarang kau mau mencuri mahar Didi juga? Apa kau masih manusia? Aku sedang dalam tren menang. Jangan bawa sial, pergilah. Wufu, aku mohon sadar dong, jadilah manusia yang baik. Aku harus menang kembali kerugianku. Enyah dari sini. Kembali ke sini. Didi, kau pulang. Ayah ada urusan mendesak yang harus ditangani sekarang. Nanti ayah buatkan makanan enak untukmu ya. Tunggu ayah. Nanti ayah buatkan pesta penyambutan untukmu. Didi, biarin aja ayah keluar. Ayah sumpah kali ini bakal balikin semua uangnya. Ayah mohon. Minta maaf sama ibu. Nggak cuma ayah yang bikin masalah. Kenapa cuma ayah yang harus... Minta maaf. Guiven, aku minta maaf. Aku nggak seharusnya ngomong ke kamu kayak tadi. Ayah kan belum pernah sekalipun mukul orang. Apa ayah pikir sekarang nggak ada yang bakal belain ibu? Nggak, ayah cuma lagi nggak sadar sebentar. Nggak sadar, uang ganti rugi pembebasan lahan kita hampir habis semua kau habisin buat judi. Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. 4 juta yuan, habis begitu aja. Nggak semuanya, masih sisa 80.000. Kamu. Jangan sakiti dia kan ayahmu. 4 juta. Dulu kita hidup tenang, nggak ada beban. Sekarang cuman buat bertahan hidup aja kita susah payah. Ayah cuma lagi salah langkah. Ayah minta maaf udah ngecewain kalian berdua. Ini nggak masuk akal. Nggak mungkin uang sebanyak itu bisa habis secepat itu. Pasti ayah ditipu. Ayo, bawa aku cari orang yang nipu ayah. Nah, kita harus jaga janji. Judi ya judi. Kadang menang, kadang kalah. Kamu nggak boleh kayak gini. Aku bakal anterin ayah buat balikin semuanya. Ayo, ayah ajarin main. Seru banget, bikin deg-degan. Siapa yang butuh uang tunai di sini? Nggak usah deh. Sepasang king. Pak Wu balik, tepati janji, benar-benar pria sejati yang bisa diandalkan.
Kali ini dapat duit dari mana? Jangan-jangan minjem online? Dari manapun asalnya uangnya, nggak penting. Yang penting udah masuk pintu ini, berarti ada kesempatan buat kaya. Bener tuh. Yuk, ayo, kasih tempat buat Pak Wu. Ayo. Hari ini ayah nggak main. Nggak main. Terus ngapain kamu kesini? Main-main sama buat dia? Kalau dia nggak main, aku yang main. Bagikan kartunya. Maaf, kami tidak menerima orang asing di sini. Oh begini, dia anak saya. Baru saja keluar dari militer. Dengar saya kalah banyak. Jadi dia di sini untuk membantu saya memenangkannya kembali. Ya, jadi kamu seorang gadis tentara. Hormata saya. Jangan banyak bicara. Bagikan kartunya. Bos, tidak ada yang semai itu. Bagus. Benar-benar seorang tentara, tegas dan cepat. Kalau begitu, saya akan bermain denganmu sendiri. Mau main bagaimana? Sesederhana mungkin. Kalau begitu, mari kita main 3 card poker. Ya, Jinhua. Apa aturannya? Kamu bahkan tidak tahu cara main 3 card poker dan berani duduk di meja. Terlalu nekat. Sama seperti ayahnya di sini untuk membuang-buang uang. Tepat sekali. Jangan bilang begitu. Menang atau kalah, semua tergantung keberuntungan. Siapa tahu, pendatang baru mungkin bahkan dapat bonus besar. Kartu tunggal. As adalah yang terbesar. Lalu, pair, straight, dan flush. Apa tangan terbesar? Straight flush adalah yang tertinggi. Seperti Queen King Ace. Aduh, lagi ngapain sih? Giliranmu, ngomong dong. Ngomong apaan? Maksudnya, ngomong. Itu kamu harus pasang taruhan. All in. Langsung all in, pasti kartunya bagus banget. Bergumam sendiri, terlihat gugup. Jangan langsung pasang banyak-banyak. Nanti mereka kabur. Kita nggak bakal pasang sebanyak itu. Setengah aja. Uang yang udah di meja nggak bisa ditarik lagi. Oh iya. Lagi pula nggak banyak-banyak amat. Dia cuma nggak bisa baca kartu aja. Kartu gue juga lumayan. Sayang kalau fold. Oke, gue ikut. Lanjut. Lanjut apaan? Lanjut artinya, kamu harus naikin taruhan. Kamu udah all in. Kita nggak punya uang lagi buat nambah taruhan. Sekarang gimana? Kartu ini isinya semua tunjangan militer gue selama ini. Totalnya 200.000 yuan. Mau buka kartu atau enggak? Buka kartu apaan? Hah? Udah, biar gue aja. Kita cuma ikutin 100.000 yuan, sisa 100.000 lagi kita taruh buat ronde berikutnya. Kayaknya nggak bisa. Gue punya 1 juta di sini. Gue naikin. Pak Wu mau pakai apa buat ikutin taruhan gue? Gimana kalau ini? Cukup nggak buat ikutin taruhan lo? Apartemen 140 meter persegi di Splendid Manor itu harganya 1 juta yuan.
Nilai pasar itu satu hal, tapi pasar properti lagi lesu sekarang. Ditambah sisa 100.000 di kartu itu. Sekarang cukup buat nambah taruhan? Baiklah, deal. Kamu gila, ini rumah terakhir kita. Kalau ada yang salah, kita sekeluarga bakal tidur di jalan. Bapak seperti anak, kalian berdua memang nekat. Aku akui itu. Naruh rumah, mereka gila ya. Kartu apa sih sampai main sebesar ini? Apa beneran Royal Flush? Iya, kita nggak boleh kalah di ronde ini. Kalau menang, ya menang besar. Pak U, cepat buka biar kita lihat sehebat apa. Ya, buka kartunya. Oke, Buka kartu, buka kartu. Cepetan. sebentar lagi aku buka. Kalian bakal kaget setengah mati. Pak U, jangan bikin penasaran. Cepetan. Jangan nunda-nunda. Cepat, cepetan. Street Flush, gimana tuh? Cukup gede nggak? Gede nggak? Gede, gede banget. Pak U, kamu kaya menang lebih dari 1 juta dalam 1 ronde. Malam ini kamu traktir kita makan. Gampang, aku yang atur semuanya. Jangan pergi. Malam ini makan hotpot. Diam, pihak sebelah belum buka kartunya. Kamu nggak ngerti, nak. Dengan kartu kayak kita, kalau hari ini kalah, aku potong tanganku dan tinggalkan di sini. Aku nggak akan pernah main judi lagi. Pak U, nggak ada yang mutlak. Kartu kamu itu memang pantas dipotong. Bos Bay, ini gila. Taruhan ya taruhan. Dengan senang hati aku terima rumah ini darimu. Sudah habis, semuanya sudah habis. Mobilku, uangku, dan tanganku. Anak perempuan tak berguna, baru pulang, langsung menghancurkan segalanya. Aku cuman... Kalah terus jadi sakit hati, ya? Kalau ini permainan yang adil, aku rela kalah sampai habis. Tapi kalau kamu curang, nggak mungkin aku nggak terima. Diam, jangan fitnah aku. Aku sudah keliling seluruh negeri ini, aku menang karena keahlian, bukan trik curang. Dasar jalang berani-beraninya menjelekkan namaku. Kau nggak akan keluar dari pintu ini hidup-hidup. Berani-beraninya menghina aku, kau mati. Bos Bay, kamu curang. Dia curang. Gak heran aku terus kalah. Jadi kasino ini penuh penipu. Keterlaluan, kembalikan uang kami. Cepat kembalikan uang kami. Bajingan, berani-beraninya menipu uangku. Cukup dengan aktingnya. Aku sudah lelah menyembunyikannya. Ya, aku curang. Mau apa? Ini namanya tipu muslihatnya, sebuah seni. Kalian orang kampungan mana bakal ngerti. Lagi pula, uang ganti rugi pembongkaran itu cepat atau lambat bakal mubazir di tangan kalian. Mending kasih ke aku, biar aku kasih kalian sedikit nilai emosional. Kembalikan uang kami dan minta maaf, atau kau tidak akan keluar dari pintu ini. Apa aku salah dengar? Ada yang benar-benar ingin mati? Nona kecil, apa dinas militer bikin otak jadi lembek? Didi, lupakan uangnya. Ayo kita pergi dari sini. Lihat berapa banyak mereka. Di mana-mana. Cuma sekumpulan pecundang. Bahkan tidak layak untuk waktuku. Kalau tidak mau mati, minggir. Tutup pintunya. Pak Bay, maafkan kami. Kami tidak mau uangnya lagi. Aku minta maaf untuknya. Dia cuma anak gadis bodoh yang tidak tahu apa-apa. Maaf, aku benar-benar minta maaf.
Kau mengacau bisnisku dan sekarang mau kabur. Jangan harap. Didi, lari. Cepat, Didi, pergi saja. Kamu duluan. Oke. Minggir. Jangan sampai terkena cipratan darah. Aku bukan ahli mencurang dalam kartu. Tapi soal berkelahi, itu spesialisasiku. Kalau dari awal bilang saja, kita bisa lewati sandiwara permainan kartu itu. Terlalu sombong, ajar dia sampai babak belur. Jangan tanggung-tanggung. Ini sudah berakhir. Keluarga Pak Wu sudah tamat melawan banyak pria dewasa walaupun anak perempuannya tahu beberapa jurus mustahil dia menang. Betul sekali, ini akhir dari mereka. Kita sudah tamat sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Buka pintunya. Dia cuma seorang wanita pada akhirnya dikalahkan secepat itu. Ini tidak mungkin terjadi. Apa ini nyata? Jangan cuma berdiri di sana. Ambil semua uang yang mereka curi darimu. Tapi ambil hanya yang jadi hakmu. Jangan lebih, jangan kurang. Uang ini semua adalah yang kalian kalah karena tipu daya mereka. Semua orang bisa mengambil kembali miliknya masing-masing. Tapi, tetaplah pada bagian kalian sendiri. Siapapun yang coba mengambil lebih akan menyesal. Kita semua tetangga di sini, jadi izinkan aku memberi nasihat. Setiap judi adalah penipuan. Ambil uang kalian dan pulanglah untuk hidup yang layak. Berhenti mengejar mimpi kosong. Uangku. Jangan berani-berani menyentuhnya. Uangku. Jangan sentuh uangku. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada kakakku? Lebih dari 2 juta yuan, semua kembali. Asik. Melawan kodrat dan keadilan, mau mukul bapak sendiri? Uangnya habis semua. Masa nggak sadar lo dijebak? Kalau aku nggak pulang, keluarga ini bisa hancur karena lu. Lu masih berani nakal-nakalin ibu. Baru beberapa hari nggak kuhajar udah sok jagoan. Udah, jangan mukul aku. Nggak cuma aku yang boros, ibumu dan adikmu juga sama. Cuma, aku mungkin borosnya sedikit lebih banyak. Ini apaan sih? Aku bilang udah, jangan mukul aku. Bicara. Sejak gang lama kita digusur tahun lalu, tiap keluarga dapat ganti rugi beberapa juta. Kita semua juga pindah ke apartemen baru. Tapi entah kenapa, begitu orang pegang uang itu, mereka berubah. Para ibu-ibu mulai beli barang nggak berguna, suplemen kesehatan, sampah mahal. Para bapak jadi mabuk, judi, ngerokok, bahkan anak-anak jadi manja dan sok. Beberapa keluarga bangkrut total, rumah gusuran mereka bahkan digadaikan dan dijual. Aku nggak ngerti. Semua tetangga lama kita seperti kena hipnotis, termasuk aku sendiri. Aku nggak bisa kendalikan diri. Aku harus judi. Aku nggak bisa berhenti. Aku harus judi. Ini nggak wajar. Nggak mungkin orang bisa kehilangan uang sebanyak itu secepat itu. Pasti ada yang mengendalikan semua ini dari belakang.
Pak Gu, kami baru konfirmasi, wanita itu buka trik curang kasino. Dia ambil kembali semua uangnya. Apa kita tahan dia dulu? Jangan sampai dia rusak rencana kita. Nggak usah, kadang air harus dikeruhkan dulu buat nangkep ikan. Tapi aku penasaran, gimana dia bisa kalahkan semua preman di kasino sendirian? Dia hajar semua sampai babak belur. Apa? Apa kita sudah rekrut direktur untuk departemen keamanan? Belum, Pak. Selidiki latar belakang wanita ini untukku. Waduh, bos, dia datang ke sini. Menurutmu kamu bisa lawan dia? Susah bilang. Mungkin peluangnya setengah-setengah, kita tengah-setengah. Ayo pergi, sekarang. Ada apa? Buka semua jendelanya. Dia mau apa? Mau menghancurkan jendelanya? Dia terlalu nekat. Tunggu sebentar. Kau mau apa sih? Kasih ke aku. Apa? Kasih ke aku. Stop, jangan bergerak. Jangan berani-berani bergerak. Kita bisa bicara baik-baik, nggak perlu pakai kekerasan. Dasar keras kepala. Hei, Kau kan bekerja sama dengan Bos Bay. Dengar ya, kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan libatkan tetanggaku. Kalau ketahuan lagi ganggu mereka, aku bubarkan kau dan semua usahamu. Satu gerakan lagi kau kubunuh. Masuk mobil! menarik. Sepanjang hidupku, aku belum pernah dipukuli. Aku malah dipukuli sama perempuan. Itu perempuan apa bukan sih? Sangar banget. Pak Gu, baik-baik saja. Apa kita laporkan ke polisi supaya dia ditangkap? Aku baik-baik saja. Selanjutnya kita bagaimana? Kita akan cari Thunder Tiger. Dia sudah cukup lama berulah di area pemukiman kita. Saatnya kita menghitung. Kamu bilang kesehatan ibu melemah karena sudah bertahun-tahun minum suplemen kesehatan itu? Lalu kenapa kamu tidak menghentikannya? Masa aku bisa membujuknya? Aku sudah coba, tapi dia tidak mau dengar. Kalian semua tidak tahu cara bikin aku tenang. Kalau kakakku gimana? Si tidak berguna itu. Jangan sampai aku mulai cerita tentang dia. Dia sudah keterlaluan. Setiap hari cuma keluyuran sama perempuan mencurigakan. Makan, minum, bersenang-senang, nggak pernah pulang malam. Kalau pulang, cuma minta uang. Sekarang dia bilang mau jadi musisi. Kamu percaya beraninya anak itu? Jadi musisi, kedengarannya bagus kan? Kamu nggak paham? Nak, bukan musik yang benar yang dia sukai. Gerakan anehnya, gaya rambutnya yang konyol. Aku nggak bisa ngejelasin. Apaan sih kekacauan itu? Kamu akan lihat pas ketemu dia. Percaya deh, kamu akan langsung paham. Sayang, naik ke atas ambil uang dari ibumu. Aku tunggu di sini. Oke sayang. Wuhau, Kak, Sayang, jangan lama-lama. Ambil uangnya. Ayo pergi. Semua orang nunggu kita beli speaker Harman Kardon itu. hei pak, kasih aku 100.000. Aku mau beli speaker. 100.000? Speaker apa yang harganya semahal itu? Itu speaker impor. Kamu nggak akan paham meski aku jelasin. Cepat kasih uangnya. Nggak boleh.
Wah, itu uang? Cepat serahkan. Banyak banget. Ini nggak mungkin uang asli kan? Pak, cepat kasih ke aku. Apa semua uang ini beneran asli? Kak, kenapa kamu memukulku? Sepanjang hari kamu nggak ngapa-ngapain. Pakaian apa yang kamu kenakan ini? Sekarang kamu jadi preman jalanan. Kamu pikir kamu lagi ngapain? Bodoh. Aku seorang rapper. Apaan tuh? Aku seorang rapper. Aku suka ngebut di menit-menit terakhir. Ngebut apanya? Aku seorang rapper. Aku bisa freestyle. Berhenti jadi pup atau apalah itu. Baik, aku berhenti. Dan denger ya, besok perbaiki rambutmu. Kalau masih kulihat gaya rambut konyol ini, akan kucukur habis. Pergi. Kak Hao, perempuan siapa ini? Dia kasar dan kampungan banget. Orang-orang di lingkaran rap kita semua beradab dan sopan. Kamu wanita yang sudah menipu Wu Hao menguras uangnya? Jangan bilang begitu jeleknya. Aku dan Hao adalah jodoh. Hao rela mengeluarkan uang untukku karena aku pantas. Tidak seperti kamu, si tua bangka. Apa yang kamu tahu? Lagi pula, Hao adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Uang keluarga semua akan jadi miliknya cepat atau lambat. Dibayar sekarang atau nanti, sama saja. Jodoh? Tua bangka? Mau uang? Baik, datang sini akan kuberikan. Nah, gitu dong. Lama banget baru berhenti main-main. Siapa yang mengajarimu minta uang seenaknya begitu? Tidak malukah kamu? Beraninya kamu memukulku? Aku akan pukul kamu. Aku akan pukul kamu sebanyak yang ku mau. Perlu alasan untuk memberimu pelajaran? Kamu celaka. Tunggu saja. Uangku, jangan sentuh uangku. Cepat angkat teleponnya. Nggak bisa cari bala bantuan ya. Kalau gitu, aku nggak akan tahan-tahan lagi. Aku kasih tahu, bapak angkatku adalah Thunder Tiger. Kau tidak akan sanggup melawannya. Thunder Tiger? Lebih mirip macan kertas. Nggak pernah dengar. Kamu pernah dengar? Nggak pernah dengar. Kami cuman orang biasa. Dari mana kami bisa ketemu orang penting kayak gini? Thunder Tiger, macan kertas, siapapun itu. Kami tidak kenal. Berani sentuh aku lagi. Aku akan suruh bapak angkatku habisi seluruh keluargamu. Aku peringatkan, ucapkan satu kata ancaman lagi, dan aku pastikan kamu tidak akan bisa bicara lagi seumur hidup. Dia nipu kamu berapa banyak uang? Kak, mungkin kita sebaiknya lupakan saja. Aku yang kasih uangnya dengan sukarela. Kalau marah, pukul aku saja biar lega. 200 juta. Bayar kembali. Sudah habis aku pakai. Sungguh, semuanya sudah habis. Aku tidak bohong padamu. Sudah habis. Meski sudah habis, aku punya cara untuk mengambilnya kembali. $60.000 dari pinjaman Liang Xin sudah masuk ke akun. Ding, $60.000 dari pinjaman Caili sudah masuk ke akun. Ding, $60.000 dari pinjaman Nushen sudah masuk ke akun. Kok bisa kamu tega banget sih? Biar ku jelaskan padamu, kalau berani deketin abangku lagi, gue gebukin tiap ketemu. Dasar perempuan galak, gue gak bakal lupakan ini. Ulangi lagi. Ayo, bilang lagi depan muka gue. Mobilnya keren. Sekarang punya gue. Kak, mobil ini punya gua. Ayah, bisa nggak kamu hentiin dia? HP gua bunyi. Ada masalah? Nggak ada masalah sama sekali. Ayo, pulang. Ibu, baru 3 hari tidak ketemu, kok bisa sakit separah ini? Aku bodoh banget, seharusnya aku menemani ibu setiap hari. Xiaoshu,
Terima kasih untuk segalanya. Kamu baik sekali sudah peduli. Tidak seperti kedua anak kandung ibu sendiri. Yang satu jarang pulang, yang satunya lagi sibuk terus kayak ayam kehilangan kepala. Pak, kapan Bapak dan Ibu memutuskan punya anak ketiga? Kamu ngomong-ngomong gak karuan lagi. Xiaoshu ini, dia anak angkat ibumu. Bukannya tadi sudah aku bilang, dia itu sales suplemen kesehatan. Iya, ibu bahkan bilang mau menjodohkan kamu dengannya. Hah? Aku lagi mikir mau cari di mana orang ini. Dia malah datang sendiri, masuk perangkapku. Kak, aku juga nggak suka sama dia. Nanti aku jagain kalau kamu mau ngasih pelajaran. Hadiah 100 yuan. Oke? Ibu, siapa sih pria ganteng ini? Kayaknya pernah lihat deh. Ini anak baptis saya, Xiaoshu. Didi, saya Xiaoshu. Ibu selalu cerita tentang kamu ke saya. Sudah lama saya ingin ketemu kamu. Kenapa kamu ingin ketemu saya? Ibu bilang kamu juara bela diri seangkatan darat dan perintis 3 unggul. Melihat kamu langsung hari ini, kamu benar-benar sesuai reputasi. Lihat, dia memang pandai bicara. Pasti jago menjilat ya. Gak apa-apa, jangan peduliin saya. Lanjut aja, lanjut. Pak! Jangan panggil saya begitu. Saya nggak punya uang buat kasih ke kamu. Ayo, duduk dulu. Ibu, ini produk terbaru perusahaan kami. Ini pakai teknologi kuantum buat memancarkan gelombang cahaya nano. Bagus banget buat energi dan peredaran darah. Saya minta-minta dan membujuk banyak orang buat dapetin ini buat ibu. Kondisi kesehatan saya sudah begini sekarang. Makan apapun nggak mempan. Udah, lupakan saja. Bu, saya minta-minta lama banget sama si pelit di perusahaan buat dapetin ini buat ibu. Kalau saya bawa ini pulang dengan tangan kosong, nggak cuman malu, kerjaan saya bisa hilang. Bu, lihat dong saya ini anak yang berbakti. Ibu nggak tega lihat saya jadi gelandangan kan? Didi, kamu ada uang nggak? Berapa harganya? Ini produk teknologi tinggi perusahaan kami. Harga aslinya 100.000 yuan, tapi sekarang cuma 28.000. Mau bayar pakai kartu atau tunai? Nggak ada uang. Bu, kayaknya Kak Didi mungkin ada salah paham sama saya. Saya sumpah atas integritas saya. Produk ini benar-benar worth it. Didi. Oh. Xiaoshu, ya? Iya. Berhenti ganggu ibu saya. Keluarga kami udah nggak punya uang. Sepeser pun nggak. Hari ini, bapak saya judikan rumah kita di luar. Kakak saya juga tenggelam dalam utang pinjaman online. Mulai hari ini, makan aja nggak mampu. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Maaf merepotkan. Aku sebenarnya ada urusan mendesak yang harus ditangani. Aku pergi dulu ya. Xiaoshu tidak mau makan malam di sini? Tidak, terima kasih. Kalian saja yang makan. Tunggu dulu. Kamu kan anak angkat ibuku, bukannya kamu harus berbakti? Kalau produkmu sebagus yang kamu bilang, kenapa kamu tidak merogoh kocek sendiri dan beli 2 kotak untuk ibu angkatmu? Produk ini sudah dipesan untuk pelanggan berikutnya. Ngapain aku kasih ke kalian? Baiklah, kalau kamu tidak rela melepaskan produk berhargamu itu, kenapa kamu tidak pinjamkan uang saja ke ibu angkatmu? Kamu kan tidak tega melihatnya jadi gelandangan dan kelaparan di jalanan. Mau aku pinjamin uang? Mimpi kali. Membuang-buang waktu ngobrol sama kalian orang miskin yang tak punya uang. Sialan. Xiaoshu, barusan kamu bilang apa? Xiaoshu, kamu bilang apa? Aku bilang kamu nggak punya uang. Berhenti buang-buang waktuku. Xiaoshu, kamu bilang akan memperlakukan aku seperti ibumu sendiri. Kamu bilang akan merawatku sampai hari aku mati. Selama ini kamu cuma bohong padaku. Jangan ngomong kosong. Aku punya ribuan ibu kayak kamu. Kalau bukan karena uang ganti rugi pembongkaranmu, kira-kira aku mau di sini dengerin omong kosongmu. Aku jijik sama kamu. Kamu jelasin. Aku beli banyak produkmu. Apa semuanya percuma? Itu barang sampah semua. Bajingan, aku ajarin kamu pura-pura jadi anak yang berbakti. Aku ajarin kamu ngomong soal merawat dia. Aku kirim kamu ke neraka dulu, sampah. Jangan pukul aku, Bu. Tolong, ibu angkat. Tolong aku, selamatkan aku. Nona, berhenti memukulnya. Didi, stop. Bu, kenyataannya sudah jelas. Kok kamu masih membelanya? Kamu punya harga diri nggak sih? Didi, aku... Diam. Kalau kamu ngomong satu kata lagi, aku pukul kamu juga. Jangan pukul dia lagi. Bangun.
pergi sana. Kalau berani muncul lagi di rumah kami, kakimu akan kupatahkan. Aku akan masak makan malam. Aku akan kerjakan PR. Aku akan ganti popok bayi baru ibumu. Jangan bergerak. Karena kelakuan kalian yang sembrono dan boros, mulai hari ini kalian semua akan ikut pelatihan militer. Aku akan memberikan kalian semua pelatihan militer. Pelatihan militer. Mulai hari ini, kalian harus bangun tepat pukul 5 pagi setiap hari. 10 menit untuk bersiap, lalu kita mulai dengan lari 5K. Lari maka? Longke? Apa kamu mau membunuh kami? Aku sudah kelelahan, benar-benar habis tenaga. Lupakan 5K. Aku akan terengah-engah setelah lari beberapa ratus meter. Bagaimana dengan ibu? Kesehatannya juga tidak baik. Dia tidak bisa menahan penyiksaan seperti ini. Jangan khawatir, aku akan menyesuaikan rencana latihan berdasarkan kondisi fisik masing-masing kalian. Ingat kata-kataku, kurang dari sebulan, kalian semua akan berjalan seperti mengambang di udara. Lalu, orang dewasa pergi bekerja dan anak-anak pergi sekolah. Aku tidak punya pekerjaan lagi, aku berhenti. Oh, kalau begitu, kamu tinggal di rumah dan masak. Siap. Mulai hari ini, semua orang ikuti perintahku. Siapapun yang berani bermalas-malasan, yang tua dapat hukuman, yang muda dipukul. Kenapa aku yang harus dipukul? Dipukul nggak apa-apa. Dipukul sama sekali nggak apa-apa. Mulai hari ini, aku yang mengatur semua uang jajan di rumah ini. Mau naik? Kalau gitu latihan yang rajin dan jangan nakal. Siapa yang berani melawan dapatnya 0, kosong, nggak ada. Ada domai, habis. Dengar nggak? Ya, Kerasin suaranya. Tadi sarapan nggak? Ya. Bagus, bubar. Ayah pecandu judi, ibu sakit-sakitan, adik masih sekolah, kelihatannya semua buff keluarga berantakan udah aku kumpulin. Kak, pasti capek habis berantem tadi. Aku pijitin ya. Anakku sayang, akhir-akhir ini kamu bekerja keras sekali. Minumlah teh. Suap tidak akan mempan padaku. Kamu tahu aku berpegang teguh pada prinsip, kalau mau uang sakunya dinaikkan, ya lebih banyak berolahraga dan kembangkan selera yang lebih baik. Hilangkan semua kebiasaan kasar yang dulu kamu punya. Didi, ini yang bagus untukmu. Waktu di tentara, kamu tidak banyak dapat nutrisi yang baik. Sekarang kamu sudah pulang, pastikan nutrisinya tercukupi dengan baik. Ibu tidak perlu uang saku. Ibu hanya ingin kamu sehat. Ibu, bukankah semua ini ibu beli dari si Xiaoshu itu? Tidak, bukan begitu. Oke, baiklah, tapi sebagian gratis. Bu, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk semua barang ini? Puluhan ribu yuan. Bilang yang sebenarnya. 100.000 yuan. Cepat katakan. Ini malah 90.000 yuan. Kalian sudah gila, semuanya. Kalian sudah benar-benar kehilangan akal sehat, baik yang tua maupun yang muda. Ini keterlaluan. Kalau aku pulang 2 hari lagi, kalian semua pasti sudah tidur di jalanan. Tidak mungkin, aku tidak bisa membiarkan mereka lepas begitu saja. Aku akan membuat mereka mengembalikan setiap sen yang mereka ambil dari kita. Hei, nah, kali ini kamu harus dengarkan aku. Kamu benar-benar tidak boleh pergi. Orang-orang itu bukan main-main. Tanya Xiao Hao kalau nggak percaya. Iya kak, waktu itu Tante Wang dari sebelah ketipu, dia ngajak sekelompok orang buat balas dendam. Akhirnya malah masuk rumah sakit semua. Parahnya, mereka bahkan nggak bisa buktiin lukanya. Nggak bisa buat apa-apa. Kalau gitu, aku pasti pergi. Berani-beraninya mereka nindas orang di jalan Laucang kita. Mereka pikir nggak ada yang berani lawan mereka di sini. Ayo, Didi. Cepetan. Aku
Paman kamu baru aja bikin cuan di Asia Tenggara, pulang ke rumah langsung dijatuhin. Duit berapa banyak sih yang kamu tipu sampai harus pamer-pamer gini? Apa? Takut nggak cepat-cepat ketangkep? Kita nggak nyangka keluarga itu punya anak perempuan sekeras baja. Siapa suruh kamu nipu satu keluarga sekaligus? Bukannya udah gue bilang sebar sasaran dan jatuhin satu-satu? Kamu pikir ngerjain penipuan besar semudah itu? Kita nggak nyangka keluarga itu bisa segampang ini dibodohi. Iya, bener banget. Udah lama kita nipu orang, kebanyakan keluarga udah pada melek, tapi keluarga mereka malah terus-terusan ngasih duit. Cepat bilang, sejauh ini udah berapa yang kalian tipu? Kecuali 5 juta yang disita hari ini, hampir 80 juta rupiah. Aku sama cewek-cewek lainnya hampir 10 juta. Tapi bos, pinjaman online 200.000 yang aku ambil itu harus digantiin ya. Kalau kamu? Aku hampir 20 juta dan nggak rugi sepeser pun sama cewek itu. Emang nggak rugi duit, tapi pasti dipukulin kan? Aku yang dipukulin sendirian, nggak kayak kamu yang krunya pada dipukulin semua. Wah, asyik banget ya pesta kalian. Urus aja. Udah, berantem mulu. Keluargaku udah tahu soal kita. Uang yang kita tipu udah cukup. Saatnya kita pergi dari sini. Kita takut apa? Kalau si Gus berani muncul, kita seret mereka ikut tenggelam. Lagi pula, Hugah, kamu kan jagoan skema 1000 gerbang tak terkalahkan di dunia. Bodoh. Aturan terpenting. Skema 1000 gerbang adalah kabur dengan bersih. Paman kalian, umpan kita, sudah ditangkap. Menurut kalian, aku si Dalang berani tinggal lama-lama sama anak buah setengah matang kayak kalian? Bubarin aja skema ini. Baiklah, kita bisa kabur, tapi sebelum pergi, kita harus balas dendam dulu. Kalau enggak, gimana kita bisa angkat kepala lagi di 1000 gerbang? Betul, kita nggak boleh terima pukulan ini percuma. Aku juga nggak bisa biarin pinjol itu nggak dibayar percuma. Nama, harta. Kita mau semuanya. Sebelum pergi, kita habisi seluruh keluarganya. Baru pantas dengan reputasiku sebagai macan petir. Kalian pikir bisa pergi? Jangan mimpi. Jadi memang kalian tikus-tikus yang jadi dalang di balik layar. Bapakku, aku sudah lama bertanya-tanya kenapa orang terus-terusan loncat dari gedung di area pemukiman kembali proyekku. Kenapa banyak sekali keluarga yang bangkrut? Semua orang bilang proyek pengembanganku feng shui-nya jelek. Ternyata kalian sekelompok penipu yang sengaja menyasar mereka. Bapakku, nggak perlu pakai kata-kata kasar begitu ya. Skema 1000 gerbang itu warisan leluhur kami. Beraninya kau sebut kami penipu rendahan. Kalian tetap saja sampah masyarakat. Menurut penyelidikanku, kalian sudah menjarah lebih dari belasan area pemukiman kembali dan menipu hampir miliaran rupiah. Berapa banyak keluarga baik-baik yang kalian hancurkan dan buat putus asa? Lalat cuman hinggap di telur retak. Mereka yang serakah, kami cuman kasih dorongan kecil. Cara yang manis banget buat ngungkapin. Bapakku berani banget datang sendirian ke sini hari ini. Gimana kalau kita duduk dan buat kesepakatan bareng? Kamu mau buat kesepakatan sama aku? Betul. Begini, Bapakku. Aku kasih kamu 30% dari keuntungan sebagai uang tutup mulut. Atau seperti yang biasa kalian sebut, komisi. Yang harus kamu lakukan cuman tutup mata. Kamu anggap ini komisi? Nggak cuma itu, Pakku. Kami bahkan bisa mundur dari komunitas pemukiman yang Anda tangani. Terus kami akan balik arah dan sasarin yang baru diluncurin pesaing lu. Gimana, cocok? Betul. Gini, lu dapat duit sekaligus ngalahin saingan lu. Win-win banget, masa nggak suka? Kalian nggak punya rasa hormat sama hukum ataupun sopan santun sedikit pun. Baiklah. Mau kerja sama? Siap. Pertama, bayar balik setiap receh yang udah kalian maling bertahun-tahun. Jadi Pak Gu nggak mau kerja sama? Tembak!
Agen Sebu. Pak Lei, waktunya ikut saya ke kantor polisi. Pantasan tuanku berani datang sendirian. Rupanya Bapak punya jurus rahasia. Saya menyerah. Saya akan agak Bapak dia, atau saya akan ikut Bapak sekarang juga. Godfather hebat. Gampang. Godfather, sekarang kita harus bagaimana? Sekarang kita sudah pegang anggota keluarga Gu, segalanya jadi jauh lebih mudah. Rencana tetap, seret dia ikut terlibat. Oke. Tidak, jangan lakukan ini. Tidak. Turun ke sana. Kau pikir kau sedang apa? Xiaoyan, jaga sikapmu. Nanti aku ambil foto bagus untukmu. Bisa nggak kamu tangani ini dengan satu tangan? Kalau nggak, biar aku saja yang lakukan. Santai, aku bisa kendalikan. Biarkan Xiaoshu yang ambil fotonya. Setelah giliran Xiaoyan, baru giliranmu. Aku... ini... Skandal dengan cewek cuman jadi gosip. Tapi kalau dengan cowok, itu baru bom yang paling dahsyat. Kalau mau menjebaknya, kita buat perangkap yang mustahil dia lepaskan. Baiklah kalau begitu. Dengan video ini, keluarga Gu pasti akan menyerah. Kalau mereka peduli sama harga saham mereka. Ini namanya masuk ke sarang singa. Aku merebut kemenangan dari takdir. Rencana ini benar-benar sempurna. Sedikit bumbu biar makin seru. Dasar gila, kalian monster. Teriak saja semaumu. Lawan Yin sekuat tenaga. Semakin kamu melawan, semakin aku senang. Bayar utangmu. Tolong aku. Bayar utangmu. Tolong aku. Tolong aku. Jadi kamu memang bekerja sama dengan mereka? Aku tidak. Aku tidak ada hubungan dengan mereka. Tolonglah aku. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Mengganggu orang di balik pintu. Tidak layak diselamatkan. Kau... Godfather itu dia. Dialah yang memukuli kami. Dia masuk ke dalam perangkap kita. Godfather, kamu harus membalas dendam untuk kami. Diam. Pasti kalian yang mulai duluan. Dia benar memukuli kalian. Sudah kukatakan berulang kali. Berbisnislah dengan jujur. Jadilah orang yang baik. Dia sudah mengasihani kalian dengan tidak membunuh kalian semua. Nona, saya minta maaf karena anak buah saya tidak terkendali. Mereka berhutang berapa? Rp580.000. Saya akan membayarnya. Saya akan membayarnya. Nona, lihat ini semua uangnya. Uangnya di bidang. Hati-hati, dia mencoba menipu Anda. Godfather yang terbaik. Memang benar kata orang, jahe tua lebih pedas. Godfather hebat. Godfather, Anda sangat luar biasa. Saya mengagumi Anda. Wanita bodoh. Pria bodoh. Bos, gimana nih sama cewek ini? Seret ke dapur terus potong-potong. Udah lama nggak ada yang seru-seru. Cewek ini ada api di dirinya. Nanti aku bawa dia ke kamarku. Kalian lanjutkan saja.
Tidak, jangan. Santai aja sayang. Aku pastiin kamu dapat waktu terbaik dalam hidupmu. Oke, jadi semua sudah dapat giliran. Aku bagaimana? Kita akan bergiliran setelah selesai merekam videonya. Siap. Sekarang kamu akhirnya tahu betapa kejamnya dunia ini ya, gadis kecil. Akhirnya kamu tahu betapa kejamnya dunia ini ya. Godfather! Godfather. Godfather! Godfather. Kamu baik-baik saja. Dulu waktu latihan, Bu, aku melewati tes ketahanan obat 10 kali lebih berat dari ini. Ini mah mudah banget. Dan kamu juga nggak bagus makan tinju ini. Tunggu sebentar. Bu, kamu salah paham semua. Aku Gu Haoji, CEO grup Gu. Aku juga di sini untuk menyelidiki para penipu ini. Jadi aku benar-benar tidak bersekongkol dengan mereka. Dengar. Aku sudah menghubungi polisi. Baiklah, kalau begitu aku salah menilai kamu. Ya, bantu aku bangun. Apa-apaan? Kemana perginya semua orang? Mereka menghilang begitu saja. Beraninya si bajingan itu kabur dariku, tak termaafkan. Pria ini sangat licik dan kejam. Tangkap dia sekarang juga. Bodoh. Kalau bukan karena aku buang waktu membantumu bangun, dia takkan bisa kabur. Lemah. Aku masih harus berurusan dengan ketiganya ini. Aku ke kantor polisi, takkan lama-lama di sini. Apa yang kau raba-raba? Kalau mau meraba-raba, pulang saja raba ibumu. Atau mau kubawa langsung ke neraka sekarang? Tolong, aku merasa sangat tidak enak. Selamatkan aku. Tolong aku. Jadi benar-benar ada yang memberimu obat. Kamu sebenarnya cukup tampan. Aku tidak mau ini. Ayo pergi, aku akan membantumu. Tidak, aku tidak mau tinggal di sini. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku tidak mau berada di hutan ini. Aku menolak. Ayolah, sayang. Kenapa kamu nangis? Udah, jangan nangis. Memalukan. Ini uang hadiah untukmu, nak. Kerjamu bagus. Kamu pikir ini uang amal? Wah, kecil-kecil galak ya. Aku masih perawan. Tahu, kamu harus bersyukur. Emang aku peduli. Kak, aku sumpah nggak akan ngulangin lagi. Tolong, kasih aku uang lagi. Aku kelaparan. Aku beneran bisa mati kelaparan. Bukannya aku baru kasih uang.
Tapi kamu malah nyungsep di depan teman sekelas cuma buat sepotong daging. Lutut pria itu berharga, tahu. Kamu nggak ngerti. Kamu bikin aku malu banget. Kak, uang segitu yang kamu kasih ke aku nggak cukup deh. Seminggu sekali makan lauk daging aja nggak bisa. 30 yuan seminggu nggak cukup. Waktu aku sekolah, seminggu juga cuma 30 yuan. Bisa nabung 5 yuan lagi. Itu harga sebelum kamu masuk tentara. Sekarang harga kantin naik 10 kali lipat. Uang 30 yuan nggak bisa beli apa-apa. Beneran? Bener banget. Lihat tuh kakakmu. Seminggu ini berat badannya turun lebih dari 10 kilo. Kali ini dia nggak bohong. Ya sudah, nanti aku naikin uang jajanmu. Bisa nggak bayarin kekurangan minggu ini dulu? Mau sekalian aku bayarin semua utangku yang dulu? Nggak usah. Aku cuma asal ngomong aja. Nak, bisa nggak ayah istirahat dulu? Kaki ayah sudah tidak kuat. Ayah sudah hampir kelelahan. Benar-benar nggak sanggup lagi. Kaki sakit katanya. Tadi nekat panjat tembok cuma buat lihat orang main kartu. Sekarang bilang kaki sakit? Aku sumpah nggak main. Cuma nonton doang. Nonton aja nggak boleh. Sudah kubilang sebelumnya. Hiburan murahan kayak gini harus diberantas dari keluarga kita. Sejak aku pulang, kebiasaan buruk ini harus hilang dari rumah ini untuk selamanya. Andaikan tahu hukumannya seberat ini, dipukulin juga aku nggak akan pergi. Ngapain juga aku nekat pergi, cari susah sendiri. Ini belum apa-apa. Katanya sih kecanduan judi itu susah banget buat dihentikan. Kayaknya bakal masih banyak kejadian kayak gini. Kayak gini ke depannya. Tapi jangan khawatir. Aku belajar banyak trik pas di tentara. Rencananya, semua trik itu akan kuterapkan ke kamu. Waduh. Dengan tekad ayah yang kuat, trik-trik itu mungkin bisa berhasil. Mungkin kali ini dia benar-benar bisa berhenti judi. Lihat, ayahmu sudah lama berdiri di sana. Kenapa nggak biarkan dia turun dan istirahat? Ibu, jangan cari-cari alasan untuknya ya. Dan jangan kira aku nggak tahu soal kamu diam-diam pergi ke kelas proyek senior itu. Aku cuma diam saja buat menjaga harga dirimu. Aku cuma menggantikan Tante Kiau. Kalau aku kerja penuh setengah bulan, bisa dapat sekotak penuh telur. Nanti kamu blokir kontak Tante Kiau. Jangan biarkan dia datang lagi ke rumah kita. Kalau dia berani muncul sekali lagi, aku usir dia keluar. Baiklah, anak keras kepala. Nggak akan pergi lagi, puas sekarang. Ya ampun, capek banget sampai mau pingsan. Bu, Pak, gimana sekarang? Ini bukan latihan militer. Dia memperlakukan kita seperti tawanan perang. Kita harus cari akal. Aku pergi tari square beberapa hari ini, dia malah ngajarin aku cara mata-matai orang. Bilang aku harus menyeleksi semua orang yang nari sama aku. Gila sih dia. Betul, kita harus ambil alih kendali keluarga ini. Kalau enggak, kita beneran nggak bisa hidup begini lagi. Biar dia tahu diri, kita harus cari titik lemahnya. Titik lemah? Dia udah latihan di mana-mana. Keras kepala banget. Tidak, dia punya satu kelemahan. Apa? Dia nggak punya kerjaan. Betul kan? Aku harus cari cara cepat dapat kerja. Buka usaha sih enggak mungkin. Aku enggak cocok buat gituan. Jadi bodyguard juga bukan pilihan. Kayaknya harus urus kehidupan pribadi majikan juga. Gimana kalau jadi satpam? Rasanya kayak ngeskip puluhan tahun jalan memutar. Mending bilang aja ambil jalan pintas. Ya udah, jadi satpam aja. Iya. Apa ini? Pemberontakan keluarga? Kak! Kami sudah mikirin matang-matang. Yang kamu lakukan itu salah. Kok gue yang salah? Kamu memonopoli harta keluarga paksa-paksa. Kamu bikin ibu dan ayah melayani kamu, sementara kamu cuma mengandalkan mereka. Bahkan kamu mau menjadikan gue, si bintang baru katamu, buat rawat kamu pas tua nanti. Kamu bintang baru? Memangnya kenapa? Gue emang bintang baru. Diam. Jangan biarin dia mengalihkan pembicaraan. Intinya dia nggak punya kerjaan. Kamu udah pulang beberapa lama. Udah dapat kerjaan belum? Lagi cari, tapi dunia udah beda sama sebelum gue masuk tentara. Cuma belum nemuin yang cocok aja, itu doang. Nah, itu dia masalahnya. Kamu udah nggak muda lagi. Nggak bisa cuma nganggur di rumah, biarin ibu dan ayah menanggung kamu selamanya.
ayahmu juga udah nggak muda lagi. Ayah sudah tidak muda lagi. Aku juga mau pensiun segera. Masa pensiun nanti masih harus cari kerja serabutan buat nafkalin kamu. Masa sih? Aku pasti cari kerja. Iya, lamar kerja yang banyak, jangan cuma di rumah aja. Jangan pilih-pilih, kerjaan yang bayarannya 3-4 ribu yuan juga udah bagus. Perbanyak kenalan, siapa tahu ketemu jodoh yang baik. Kalau emang nggak ada jalan lain, keluarga bisa kumpulin duit. Kamu bisa buka usaha sendiri di luar. Buka lapak barbeque veteran, jual susu veteran, bakar ubi, atau bahkan permen Hawthorne. Apa aja bisa. Oh, jadi gitu ya? Kalian cuma mau ngusir aku biar bisa balik ke kebiasaan lama yang nggak bener ya? Jangan hindari topik ini. Aku serius. Pertama, kami sudah setuju dengan latihan militer kecil-kecilanmu. Kami tahu itu untuk kebaikan keluarga. Kedua, kamu harus cari kerja. Kalau tidak, nggak ada yang mau dengerin kamu. Iya kan? Iya. Aku memang harus cari kerja. Ya cari dong. Begitu kamu dapat kerja, kami akan ikuti perintahmu tanpa tanya-tanya lagi. Kalau enggak, kamu cuman komandan yang enggak becus. Baiklah, aku akan cari. Ayo, cari. Kamu kenapa di sini? Aku di sini untuk menawarkan posisi, mengajak kamu kerja di perusahaanku. Saya ingin menawarkan Anda posisi direktur keamanan di perusahaan saya dengan gaji tahunan 5 juta yuan. Apakah itu terlalu rendah? Saya bahkan bisa memberikan Anda beberapa saham kinerja, saham ekuitas. Cepat, ayo cepat undang dewa kekayaan ini masuk. Cepat undang. Bapakku masuk. Kalau begitu, silakan masuk. Ayo. Selamat datang, selamat datang. Wah, tamu kehormatan sekali. Tidak perlu terlalu sungkan. Tamu kehormatan. Silakan minum air. Ya. Saya, Woody, aku tahu kamu ambisius dan suka kebebasanmu. Kamu mungkin tidak terlalu peduli dengan perusahaan besar seperti milikku, tapi aku sangat membutuhkanmu. Aku butuh seseorang yang secerdas kamu untuk membantuku mengelola perusahaan. Jadi tolong, anggap serius tawaran ini. Baik, aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Pertimbangkan lagi, cepat beri dia jawaban. Masih mau melakukan pemberontakan keluarga sekarang? Masih belum yakin? Yakin. Kami benar-benar yakin. Bagus, aku terima tawaranmu. Halo, bos. Senang bekerja sama dengan Anda. Besok bisa mulai kerja. Saya tidak akan mengganggu lagi. Saya pamit dulu. Waktunya hampir makan malam. Kenapa buru-buru pergi? Aku akan belanja bahan makanan dan masakan kamu makanan enak. Mulai sekarang kamu bosnya Didi kami. Pasti kita akan sering ketemu. Apa ini tidak apa-apa? Mau tinggal atau pergi silakan, kenapa lihat aku? Baiklah. Sebenarnya hari ini aku tidak ada acara juga. Aku mau mencicipi masakan ibu. Teleponnya berdering. Halo? Pak Gu, saya menunggu di bawah. Ada beberapa rapat penting yang menunggu Anda pimpin. Itu sales saham yang mencoba membujuk saya untuk membeli. Sangat menyebalkan. Jangan bilang begitu. Kamu bisa beli sedikit. Pasar sedang melonjak sekarang. Sudah mencapai 4.000 poin. Saya bisa ajari kamu kalau tidak tahu caranya. Sangat seru. Baiklah, nanti saya beli sedikit. Saya cuci tangan dulu, langsung kembali. Santai saja. Menunggu Didi, mengambil suapan pertama adalah aturan tidak tertulis di keluarga kami.
Aturan yang bagus sekali. Cara mengatur keluarga yang sangat disiplin. Anak-anak kita pasti akan sangat bijaksana di masa depan kan? Tidak. Apa yang saya omongkan ini? Mari makan. Makan pakai sumpit. Oh ya, Didi. Bagaimana kamu bisa menemukan gerombolan penipu itu? Makan tanpa bicara, tidur tanpa bicara. Hau-hau. Araknya beracun. Sudah menunggu semalaman. Akhirnya semua tikus terkutuk ini terjebak. Satu tetes racun ini langsung mematikan. Kalian semua akan mati hari ini. Untungnya, saya punya kartu as. Saya berhasil mendapatkan catatan keuangan keluargaku. Sekarang yang saya butuhkan hanya pemindaian iris Gu Haojie. Saya akan kabur dengan 100 miliar dan menghilang tanpa jejak. Hehe, mau apa kau? Sudah kuduga kau tidak pernah menyerah dengan rencana kotormu. Kok kau masih hidup? Gimana, akting matiku tadi meyakinkan nggak? Aktingmu payah banget, tahu enggak? Aku bisa lebih bagus. Muntah busa itu berlebihan banget. Harusnya cuma ngecas dikit aja, tahu nggak? Kayak... Kalau aktingku nggak bagus, percuma dong sabun cuci piring yang kutenggak tadi. Kalian berdua kenapa ribut? Pahlawan sebenarnya di sini harusnya aku. Hebat banget, Bu. Bisa tahu ada yang nguntit. Biasa saja, Didi kita tiap hari ngajarin kami soal pengintaian dan anti pengintaian. Aku langsung lihat dia mengendap-endap pas aku keluar pintu. Lagi pula, semua orang di pasar tradisional itu tetangga lamaku. Masa aku nggak sadar ada orang asing yang mondar-mandir? Siapa sangka ibu rumah tangga biasa punya insting tajam kayak gini. Hebat, Bu. Nah, rencanamu buat balik keadaan dan memancing serigala masuk rumah itu yang beneran jitu. Didi, cepat bantu aku. Dia lebih kuat dari yang kelihatan. Aku bilang... Kami sudah latihan untuk momen ini. Aku datang. Lepasin. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Ayah, kenapa ayah naik? Ayah sudah melatihmu selama ini. Ayah kira ayah bisa menanganinya. Siapa sangka dia sekuat ini? Bateo. Ya apa? Ayah, duduk dulu. Orang ini sangat licik dan kejam. Aku baru tahu kebenarannya. Kamu yang memimpin serangan ke markas 1000 gerbang kami di Asia Tenggara. Kamu yang membunuh adik seperguruanku, Jenderal Pelarian, kan? Sekarang ketiga muridku sudah tumbang olehmu. Kamu sendiri menghancurkan pondasi 1000 gerbang kami yang berusia seabad. Kamu memang hebat, luar biasa. Terima kasih pujiannya. Kamu sudah mengambil segalanya dariku. Adik seperguruanku, murid-muridku. Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan adikmu juga. Biar kau rasakan penderitaan yang lebih buruk dari mati ini. Kak, tolong aku nggak mau mati. Takut apa sih? Kalau kepalamu terpenggal cuma tinggal bekas sebesar mangkok. Tahan saja. Sejamam ini, Woody, apa aku ini adik kandungmu? Kamu keterlaluan. Bangun! Bangun. Haojie. 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 Aku bisa menghindari pisau itu dengan mudah.
Kenapa kamu yang menghadangnya untukku? Apa kamu bodoh atau gimana? Aku takut sekali kamu terluka, langsung bertindak tanpa pikir panjang. Kamu nggak kenal aku baik-baik amat. Ngapain juga nyerobot pisau buat aku? Didi, kayaknya aku sekarat. Ada yang harus aku bilang. Aku suka sama kamu. Sejak pertama kali aku lihat kamu, aku langsung jatuh cinta. Kamu spesial banget. Setiap kali ketemu, jantungku berdebar kencang. Jantung berdebar, lebih tepatnya ketakutan setengah mati kali. Memangnya jantung bisa berhenti berdebar? Ya, anak perempuan saya memang cukup spesial. Satu-satunya, itu pasti. Akhirnya anakku menikah, beban terlepas dari pundak. Aku benar-benar sekarat di sini. Kenapa kalian semua malah tertawa? Santai aja, kamu nggak bakal mati. Kamu nggak ingat apa yang aku selipkan di saku kamu sebelum makan malam. Cepat, cek Leilauhu, jangan sampai dia kabur. Jangan khawatir, sekali dia memperdayaku, itu aib buat dia. Pukulan yang kuberikan tadi, dia nggak bakal bangun setidaknya 3 hari. Ayo pergi. Ikut aku. Cerita lebih lanjut gimana kamu bisa jatuh cinta sama aku. Banyak banget orang di sini. Kamu ngapain sih? Malu-malu apa lagi? Nikmatin aja momennya. Tolong aku, ada yang bisa nolongin nggak?